sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Pada saat sore hari ini, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau membawakan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir, kiranya Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata. Biarlah senantiasa seluruh kami berkenan di hadapan-Mu. Segala pujian hormat kami hanya layak bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu bagi kami. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau yang tidak sempat kami. Haleluya, Kau telah bangkit bagi kami Tuhan. Pengorbanan Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah mati bagi kami Tuhan.
Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkan umatmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus, Allah dahsyat tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, maka dibebaskan. Allah
dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Kita angkat lagu ini dari awal. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Gerakkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Katakan Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari semua katakan bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi, Allah bangkit, bersoraklah. Katakan yes, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom semuanya. Hari ini saya mau kesaksian mengenai lingkungan dari pekerjaan saya. Pada di akhir tahun 2025, saya mengalami tekanan yang luar biasa. Saya hampir ngerasa depresi karena baru pertama kalinya saya di tempat kerja sejauh ini dihadapkan di ruangan sempit bersama 5 orang tim audit dan tim legal. Tiba-tiba saya dipanggil. Sebelumnya pekerjaan saya itu dikenal dengan kerjaan yang ladang basah. Saat itu saya dipanggil, saya juga nggak tahu apa-apa. Saya kurang lebih disidang selama 1,5 jam. Itu baru pertama kalinya saya ngalamin di dalam hidup. Saya tiba-tiba dipanggil, saya nggak tahu apa-apa. Ternyata disidang melalui masalah ladang basah inilah, karena di salah satu cabang perusahaan saya itu kedapatan yang istilahnya kayak korupsi lah gitu, tapi bukan korupsi dari suatu perusahaan. Karena kami di tim yang sama, yaitu di farmasi, jadi otomatis saya yang dulunya pernah kerja di bagian purchasing dan kemudian sekarang di gudang farmasi, jadi kena panggil lah. Diinterogasi, handphone saya semua dicek, banking saya semua dicek. Jujur saya di situ ngerasa takut, karena ini baru pertama kalinya saya dihadapkan oleh 5 orang. Dan saya sendiri, tidak ada pendampingan dari atasan saya. Di situ setelah saya diinterogasi, saya turun ke ruangan saya cuma bisa duduk bengong. Saya benar-benar kaget. Habis itu gantian teman saya yang satu tim juga dipanggil. Karena memang semua bagian farmasi akan dipanggil satu persatu. Tapi itu semua dimulai dari saya. Saya kaget, setelah itu saya cuma duduk bengong. Saya benar-benar shock. Benar-benar shock, sampai teman saya juga kaget ngelihat saya kayak begitu. Saya bergumul berapa hari mengalami masalah ini. Saya cerita sama suami, saya bilang, kok aku ngerasain kayak gini ya? Kok kayaknya berat banget ya, kerja udah sungguh-sungguh, gak ngelakuin hal yang aneh-aneh,
Tapi harus dihadapin dengan masalah yang kayak begini. Tiba-tiba pas lagi kerja, lagi bengong, Tuhan bilang, apakah imanmu belum cukup sampai kamu harus ngalamin kayak begini dan kamu takut? Saya ngerasa di situ saya kayak ditampar sama Tuhan. Ternyata benar juga ya. Kalau memang kita punya iman yang kuat, Tuhan pasti tolong. Tapi kejadian itu bukan cuma sehari. Tiba-tiba beberapa hari kemudian saya dipanggil lagi sama mereka. Dengan komposisi orang hanya bertiga dengan saya. Saya dipanggil lagi, saya diminta bikin surat pernyataan. Karena dia bilang kalau memang dia tidak menemukan apa-apa dari handphone saya, chat saya, semuanya itu tidak dia temukan apa-apa. Saya tidak menerima uang seperset pun dari vendor. Mereka nggak ketemukan. Akhirnya saya bikin surat. Tapi dia bilang kalau suatu saat nanti kamu ketahuan ada misalkan seperti ini, saya akan diperhadapkan dengan polisi. Saya bilang saya siap. Karena saya ingat Tuhan udah bilang kalau kamu punya iman yang cukup, pasti kamu akan diselamatin sama Tuhan, kamu akan ditolong sama Tuhan. Akhirnya saya cerita sama Korendi lagi, aku udah dipanggil, udah bikin surat pernyataan di atas materai, dan puji Tuhan 2025 di akhir itu berlalu sampai sekarang, dan saya ditolong sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan, karena saya percaya ketika saya bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan hal yang aneh-aneh, saya percaya Tuhan itu akan tolong. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Manakala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Yohanes 20 ayat 29 versi mudah dibaca. Yesus berkata kepada Thomas, "Engkau percaya karena engkau melihat aku. Betapa bahagianya orang tidak melihat namun percaya." Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Yesus pelihara aku bimbang, Yesus pelihara, tak usah susah, Roh Kudus menghibur, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, amin. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah kami ragu Tuhan, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara kita, Yesus peliharaku. Tak usah kami susah, karena Roh Kudus-Mu yang menghibur kami Tuhan.
segala hal yang membuat iman kami lemah, kami minta tolong Tuhan menguatkan kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit, Engkau berkuasa, Engkau Tuhan kami. Engkau sumber iman pengharapan kami. Tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus, iman kami diperbaharui. Amin. 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 Tuhan lebih besar dari apapun. Tuhan lebih besar dari siapapun. Amin. 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 Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan ampuni dosa kami, sucikan dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong supaya tidak terhalang berkat Tuhan, pembentukan Tuhan, proses Tuhan, tidak ada yang menghalangi. Kami tidak izinkan iblis ambil untung kelemahan kemanusiaan kami, tetapi Tuhan yang menguasai roh jiwa tubuh kami. Tambahkan iman kami. Tolong kami untuk taat melakukan firman. Urapi kami semua. Kami haus lapar akan Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah saudaraku. Selamat Paskah, selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit. Tuhan tidak mati. Terus. Jadi kita bersyukur sore hari ini bisa merayakan Paskah. Itu dasar iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, hanya mati, berkorban, dia hanya orang baik. Dia hanya nabi. Ada namanya Pastor Kolbe, boleh tolong ditayangkan Melvin. Kolbe, Maximilian Kolbe. Dia diangkat oleh gereja Katolik menjadi santo atau orang kudus. Karena perbuatan baiknya. Suatu hari mereka semua ditawan di Polandia. Lalu ada bapak-bapak yang harus dieksekusi mati. Bapak itu ketakutan, gemeter. Dan bilang, anak saya masih kecil-kecil. Siapa yang akan tanggung urus mereka? Ketakutan, nangis. Sampai tidak bisa menguasai diri. Lalu tiba-tiba Pastor Kolbe ini bilang, udah saya saja yang menggantikan dia. Lepaskan dia saya. Akhirnya Bapak Pastor Kolbe ini yang dieksekusi mati menggantikan Bapak itu. Orang Yahudi itu. Jasanya dikenang. Dia orang baik. Dia menanggung eksekusi mati orang itu. Tetapi dia tidak bangkit lagi. Dia hanya orang biasa, orang baik. Yang mau mati menggantikan orang lain. Tetapi Yesus, Tuhan kita, dia bukan hanya nabi. Dia bukan hanya rasul. Dia bukan hanya orang baik. Dia betul-betul Tuhan. Buktinya apa? Dia bangkit. Dia tidak mati lagi. Ada orang yang habis mati
bangkit, mati suri, mati lagi. Tapi dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia naik ke sorga. Dan dia akan datang kedua kali. Semuanya sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kalau saudara baca kitab Daniel, luar biasa sekali. Dan kitab Wahyu. Menceritakan akhir zaman. Bagaimana keadaan akhir zaman. Bagaimana situasinya. Dan akan datang kembali Mesias untuk kedua kali. Jadi dasar iman Kristen adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, cuma mati di kayu salib, artinya dia cuma sebatas nabi, orang baik, orang yang mau berkorban. Tapi pertanyaan saya, kenapa korban Yesus satu kali di kayu salib? Firman Tuhan katakan bisa menghapus dosa seluruh manusia yang percaya. Kenapa? Satu bandingannya seluruh orang di dunia yang mau percaya. Padahal kalau Kolbe atau nabi-nabi lain satu ganti satu. Betul ya? Ngerti ya maksud saya? Kenapa kok Yesus satu berkuasa untuk menghapus, mengampuni dosa seluruh manusia? Karena Yesus Tuhan. Bukan manusia biasa. Kalau saudara ingat penyebab perang dunia pertama. Itu gara-gara ada seorang pangeran Prusia yang ditembak. Tiba-tiba. Akibatnya dunia mulai dari Eropa dan semuanya perang. Jadi harganya bukan harga manusia biasa. Pangeran itu. Apalagi Yesus, dia Tuhan. Harganya satu pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Jadi kenapa Yesus satu saja bisa menghapus dosa manusia yang percaya? Karena dia bukan manusia, bukan nabi, bukan rasul. Tapi dia adalah Tuhan. Ini dasar iman kita. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 14, 17, 20, 20 sampai 22, 33, 34. Tolong Pin. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Surat Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka apa yang kami ngomong itu sia-sia. Dan iman kepercayaanmu juga sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terikat, dibudakin dosa, tidak ada kelepasan. Upah dosa ialah maut, artinya kita semua akan masuk neraka. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya Yesus manusia biasa. Lanjut. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung, yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus adalah yang pertama dari orang yang meninggal dan dibangkitkan. Lanjut. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia. Siapa manusia itu? Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Satu orang. Siapa? Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sekali lagi. Karena sama semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Karena kita keturunan Adam, maka kita semua mati kan? Harus mati. Betul ya? Betul ya? Upah dosa ialah maut. Demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya kalau kita terima Yesus, punya hubungan yang akrab dengan dia. Tambah hari tambah taat. Tambah hari tambah melakukan firman Tuhan. Maka kalau kita mati,
nanti janji firman Tuhan, kita akan dihidupkan kembali dan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Di sorga tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada masalah. Di dunia, Kejadian 3 bilang, banyak sengsara, banyak penyakit, banyak susah. Ingat firman Tuhan hari Jumat Agung? Ya, jangan sesat. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang sadar kembali sebaik-baiknya. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Alkitab bilang bahwa dosa kita dimerdekakan. Kita dianggap sudah benar, dibersihkan, lunas. Jadi hargai itu, jangan berbuat dosa lagi. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan bacaan, hati-hati dengan tontonan. Karena pergaulan yang salah, tontonan yang salah, bacaan yang salah, hobi yang salah bisa membuat yang baik jadi rusak lagi. Sadar kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sadar, 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 eling, eling, eling. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus dibangkitkan karena kuasanya bagiku, bagimu. Yesus dibangkitkan karena kuasanya, dosa dihapuskan. Kalau Tuhan sudah kasih gratis anugerah, karena tidak bisa seorang pun menebus dosanya dengan kebaikan, dengan amal, dengan jariah. Hargai itu, jangan hidup dalam dosa lagi. Itu Alkitab bilang. Sadar, jangan buat dosa lagi. Ada di antaramu yang tidak mengenal Allah. Artinya berbuat dosa lagi. Tidak kenal betapa kasih Allah yang sangat besar. Pengorbanan Allah yang sangat besar. Allah itu besar. Suci, mulia, dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Lahir di kandang domba. Ada di sini lahir di kandang kambing. Supaya tidak ada orang yang paling susah pun yang minder ketemu dia. Dia mati disalib bukan karena dia berdosa, karena jadi hargai. Sadar. Hal ini kukatakan, kata Rasul Paulus dengan ilham roh, supaya kamu merasa malu. Malu apa? Buat dosa lagi, buat dosa lagi. Jatuh lagi, jatuh lagi. Misalnya nih, di sini ada, maaf ya, kotoran ayam. Diinjak lagi, balik lagi, injak lagi. Balik lagi, injak lagi. Jalan yang lain dong. Melalui peristiwa Paskah ini, kita mau diingatkan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, iman kita sia-sia. Salah, nol, gak benar. Tapi Kristus sudah bangkit. Maka kita harus menghargai hidup yang Tuhan mau. Jangan berbuat dosa ulang-ulang. Semua orang pernah berdosa, betul? Tapi jangan jadi tukang dosa. Semua orang pernah bohong, betul? Tapi jangan jadi tukang bohong. Tukang, artinya ahli. Artinya udah terbiasa. Artinya tidak mau bertobat. Semua orang pernah ngeluh, betul? Tapi jangan jadi tukang. Betul. Sekali lagi saya mau bilang kepada saudaraku yang kekasih,
Kejadian 3 bilang, karena manusia berdosa, maka manusia harus terima tinggal di dunia itu akan mati dan hadapi kesusahan, kesulitan hidup, penyakit dan masalah. Ya udah, hadapi bersama Tuhan. Kalau kita punya masalah, maka kita cari Tuhan. Karena hanya Dia yang bangkit, yang berkuasa, yang hidup, yang mampu menolong kita. Amin. Mari kita buka di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ada berapa perempuan? 3. Mereka ngapain? Pagi-pagi senam, ke pasar, ziarah. Bukti mereka mengasihi, menghormati Yesus, guru mereka. Orang yang baik yang sudah menolong mereka. Mereka bawa minyak-minyak wangi dan bunga-bunga. Tapi mereka bingung, khawatir. Tentang apa? Tentang apa? Siapa yang akan menggulingkan batu itu, batu besar. Kurang lebih besar dari pintu itu, bulat. Karena orang di Yahudi tidak menguburkan seperti di tanah kayak kita. Tapi diceritakan pada zaman itu, kuburan orang kaya yang bernama Yusuf Arimatea, kuburan pribadi dia serahkan, itu kayak lubang gua dan ditutup, disegel, dijaga sama tentara Romawi. Berat, perempuan kuat gak ngedorong batu besar. Itu masalah mereka. Siapa ya? Siapa? Terus mereka pulang. Udahlah pulang aja lah, kita gak bisa. Mereka pulang. Enggak. Mereka ada masalah. Terus mereka maju terus apa udah mundur? Keren ya perempuan-perempuan ini. Halo ibu-ibu, kita punya masalah ibu-ibu. Maju terus atau udah mundur ngambek? Yes. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, mereka datang terus. Tambah dekat, tambah dekat. Mereka melihat apa? Batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Perhatikan nih, kadang kita banyak khawatir tentang banyak hal. Kadang kita banyak berpikir dan khawatir tentang banyak hal. Bener gak? Hah? Ntar gimana ya? Ntar bagaimana ya? Bagaimana ya? Aduh gimana ya? Bagaimana ya? Aduh gimana ya? Aduh udah deh, aduh gimana ya? Pernah khawatir? Sering khawatir? Kasihan. Lihat nih, ternyata ketika mereka melihat dari dekat, kekhawatiran mereka itu enggak ada. Pernah alami ternyata yang kita khawatirkan ternyata enggak terjadi? Terus mau khawatir terus? Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Makanya doa habis itu udah tidur. Begitu bangun kan baru mikir. Ya kan? Saya haleluya saudara, saya gampang tidur. Saya gampang tidur. Jadi emang gak saya pikirin, emang saya gak mampu mikirin. Emang kalau kita pikirin, persoalan itu jadi selesai? Iya? Enggak, nambah iya. Doa sungguh-sungguh, datang lebih dekat. Nah tadi kan lebih dekat ternyata apa yang dia takutin, dia khawatirin. Tuhan sudah melakukan mujizat.
Datang lebih dekat, cari Tuhan, jangan mundur. Kalau dulu Tuhan sudah tolong Maria Magdalena, dia kerasukan 7 setan jahat. Alkitab bilang, tapi saya nggak siapin ayatnya, next. Maka dia tahu Tuhan pasti tolong. Karena niatnya baik kok. Niatnya benar. Sebab itu harus punya niat yang baik dan Tuhan pasti tolong. Amin. Karena saya dan saudara Tuhan ciptakan untuk menjadi imamat yang rajani. Orang-orang yang hidup kudus. Bukan sekedar baik, tapi benar. Supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengangkat kita dari keadaan gelap, situasi stres, depresi. Ke tempat di mana ada ketenangan, aman, terang. Dan kita bisa bercerita kepada banyak orang. Itu karena Tuhan. Contoh tadi Ibu Putu. Kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Supaya kamu dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kamu alami sendiri. Yang mengangkat kamu dari gelap kepada terang. Supaya orang mendengar, orang melihat, dan orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lanjut. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Berani nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu emang suka begitu ya. Berani ya, apalagi kalau bersama-sama. Benar gak ibu-ibu? Mikirnya belakangan, maju dulu. Dan mereka melihat di situ seorang muda yang memakai jubah putih. Di Lukas dikatakan itu malaikat. Duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Jelas disebut nama Petrus. Mereka semua perempuan atau laki-laki? Tetapi pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Murid-muridnya Tuhan Yesus dan Petrus itu perempuan atau laki. Mereka lagi ngumpet, ketakutan, stres, depresi. Abis ini kami nih dieksekusi. Perempuan-perempuan itu nekat aja pergi-pergi pagi-pagi. Kurang mikir, lebih pakai perasaan emosi. Tapi bagus loh. Ternyata klop. Nah, pergi kasih tahu kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Bahwa Yesus sudah bangkit. Ia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bilang gitu sama Petrus, sama murid-muridnya. Bahwa firman Tuhan sudah digenapi. Tuhan sudah berkata berkali-kali saudara. Bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi muridnya karena stres, takut, maka jadi lupa. Lupa tidak. Pernah lupa tidak ingat? Pernah? Pernah Bu, Pak? Kenapa lupa? Tidak ingat, stres, depresi, persoalan lebih besar daripada firman Tuhan. Kekhawatiran lebih tinggi daripada janji Tuhan. Lalu katanya, dengan singkat mereka, perempuan-perempuan itu, sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar rasul. Yesus bukan sekedar orang baik. Dia Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Melalui peristiwa ini, kita bisa lihat bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kita percaya.
Sia-sia juga kita melayani. Dia cuma orang baik, cuma nabi. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Paling seperti Pastor Kolbe cuma nyawa satu orang. Yang lain. Tapi kenapa bisa? Karena Yesus adalah Tuhan. Ini dasar. Ceritakan kepada banyak orang. Melalui kata-kata, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui status WA. Kasih ayat-ayat supaya orang baca. Ini Paskah. Gunakan kesempatan ini memberitakan Injil. Seperti katanya dengan perantaraan murid-muridnya. Yesus sendiri dan perantaraan muridnya memberitakan tentang berita kudus tak terbinasakan. Tentang keselamatan yang kekal. Yesus mau sebanyak-banyak mungkin lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Karena hanya melalui itu orang boleh percaya dan diselamatkan. Amin. Nah, jadi itu yang pertama. Sekarang kita bicara mengenai jangan berbuat dosa lagi. Bisa enggak kita udah terima Yesus? Yesus sudah mati dan bangkit menebus dosa kita. Terus kita jatuh lagi, terikat lagi dalam dosa. Bisa enggak? Itu soal pilihan. Bagaimana caranya supaya kita memilih yang baik dan benar? Bagaimana caranya supaya setiap hari kita memilih yang baik, yang benar? Tadi udah dibilang. Bagaimana caranya supaya kita bisa memilih tiap hari yang baik dan benar? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi tiap hari harus bergaul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bergaul dengan Tuhan Yesus? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apanya yang tumbuh? Iman. Kuat. Ingat Daniel bergaul dengan Tuhan tiap hari. Dia orang besar, orang sibuk, perdana menteri, 4 raja. Tapi Alkitab bilang sehari berapa kali dia berdoa? Berlutut loh. Bukan sambil berbaring gitu. Kan ada orang yang tidur berdoa sambil tidur. Terus tidur nggak beneran. Berlutut sehari 3 kali. Sehingga waktu masalah datang, dia tetap Sadra, Mesa, Abednego adalah temannya Daniel. Sahabatnya Daniel. Dia memilih pergaulan yang benar. Sehingga mereka bisa saling menopang, menolong, mendoakan. Waktu ada ujian eksekusi mati kalau tidak menyembah patung. Mereka bisa bilang, kami percaya Tuhan kami sanggup menolong kami. Keluar dari dapur api itu. Tapi sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Artinya apa? Kalau bahasa kita sekarang, kami percaya Tuhan sanggup tolong kami. Tapi seandainya pun Tuhan tidak tolong kami tetap percaya kepada Tuhan kami yang ada hanya dalam Yesus Kristus. Kami tidak tukarkan Yesus dengan apapun. Kami tidak tukarkan Yesus dengan siapapun. Karena kami tahu satu jalan ke sorga hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Pilihlah pergaulan yang baik. Bergaulah dengan Tuhan setiap hari. Dalam doa, pujian, penyembahan, membaca firman. Setialah beribadah. Setia. Kalau saudara setia ibadah itu bukan saya yang untung. Yang untung saudara baca Ibrani 10 ayat 25. Jangan biasakan diri melalaikan ibadah. Ingat, sadar. Tuhan sudah mau datang. Tuhan datang 2 cara. 1 mati. 2 kiamat. Siapa yang tahu? Besok kita bisa mati enggak? Saya ingat saya di sini murid saya di Pak Edward gitu. Tiba-tiba dia tenggelam.
Di Curug yang kita dulu sering pergi tuh. Makanya saya nggak mau lagi ke situ. Padahal biasa tuh Curug. Kalau saudara ingat, dulu kita suka pergi bikin pendalaman Alkitab di sana. Yang dekat dari pondok remaja. Set gitu. Padahal saya baru kasih dia makan. Baru doain dia. Kita nggak tahu. Itu anak umur 17 tahun. Soal meninggal bukan soal kakek-kakek, nenek-nenek. Yang udah encok. Enggak. Kalau orang mau meninggal, meninggal aja. Bapak saya meninggal habis makan siang. Enak bener. Dokter bilang Pak Simanjuntak habis makan siang pindah ke kamar biasa ya, kita mau observasi. Iya, makan siang tidur terus. Selamanya bersama Tuhan, rest in peace. Kita udah tahu, udah baca, udah dengar bahwa ada perang di mana-mana. Siapa duluan ngeluarin nuklir, selesai. Betul? Jadi mari saudara sungguh-sungguh setia beribadah. Dan dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, ajak lagi yang orang yang gak setia ibadah saling menasehati supaya setia beribadah. Tuhan udah mau datang. Dan satu kunci yang saya mau bilang. Kalau menghadapi orang-orang yang gak setia, gak taat. S, belakangnya R. Ini Net bilang sabar mulu Bu. Net denger cerita ibu. Sabar. Tuhan aja masih sabar sama dia. Siapa kita? Betul? Halo? Kalau kita Tuhan 1, 2, 3 enggak ini pencet. Betul kan? Pencet. Tuhan aja masih sabar. Lakukan bagian kita. Urusan hasil itu kapasitas Tuhan. Betul? Tapi persoalannya apakah kita melakukan bagian kita? Nah kita akan lihat. Saya kemarin minta tolong sama Kak Gibi. Saya pikir ini peragaan yang bagus. Tapi kemarin cepet-cepet saya aja gak baca itu tulisan apa. Ada yang miring ke kiri, miring ke kanan. Ini mengenai hidup itu pilihan. Sesudah diselamatkan, Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan dengan perkataan perbuatan. Tapi itu pilihan. Kalau kita bergaul yang tidak baik, pergaulan yang sesat, maka kita akan kembali jatuh di dalam, betul? Betul, ayo tolong maju, peragakan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Waktu hari Jumat ibu bapak ngerti gak sih mereka ngapa-ngapain? Oh kan gak ngerti bener. Ini ngapain sih gitu kan. Padahal bagus loh. Tapi kecepetan. Saya aja tanya Karolin, kamu ngapain sih di situ Karolin? Saya cewek penggoda, gak kelihatan banget sebagai cewek penggoda, saya bilang gitu. Ya, ayo ya lebih improve. Ini si Revel yang cantik, dia sudah percaya Yesus. Sudah percaya belum ceritanya? Oh, oke, silakan Kak Feli. Tuhan Allah mengasihi kita dan mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Allah, sehingga kasih dan rencana Allah tidak dapat terjadi dalam hidupnya. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan untuk pengampunan dosa. Melaluinya manusia dapat mengalami kasih dan rencana Allah. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi, agar kita dapat mengalami kasih dan rencana Allah
Hati-hati, sesudah terima Yesus, terima pengampunan, pilih pergaulan. Pergaulan tukang gosip, pergaulan tukang fitnah, merusak kebiasaan yang baik. Lihat, terikat lagi dia. Terikat. Padahal Tuhan Yesus sudah membebaskan. Hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan tontonan. Hati-hati dengan bacaan. Lihat. Hidup ini pilihan. Lihat. Wah, ini apa ini? Hubungan toksik. Asal ganteng doang sikat. Padahal standar firman Tuhan sudah ada. Sepadan. Ini cewek penggoda. Marah dia. Apalagi itu. Diikat lagi. Gue harus punya pacar. Biar siapa aja sikat. Galau. Tambah terikat. Ini apa lagi nih? Karena galau terikat, bertemanlah sama orang-orang galau dan terikat. Pemabuk. Minum apa? Jamu. Alkohol. Tuh. Tukang mabuk, temennya tukang mabuk. Hati-hati. Tambah terikat dia. Ini apa lagi? Wah. BU. Butuh uang. Segala cara biar ada uang. Uang adalah segala-galanya. Ayo, apa aja dijual demi uang. Uang. Berjudi oke. Judol oke. Apa aja. Menjual diri oke. Menjual Tuhan Yesus oke. Yang penting uang. Kenikmatan sesaat. Dia terikat. Padahal tadinya sudah dibebaskan. Dia memilih untuk terikat. Nah, ini Tuhan Yesusnya. Tepuk tangan untuk jagoan Tuhan Yesusnya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka belenggu. Manusia enggak. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi hidup baru, kelepasan. Pilihlah melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Tepuk tangan. Filmnya udah selesai.
Hati-hati, kita sudah diselamatkan dan dibenarkan karena anugerah. Jangan berbuat dosa lagi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pilihlah bergaul akrab dengan Tuhan Yesus setiap hari. Cari Dia dalam pujian, penyembahan, doa, baca firman. Lakukan firman Tuhan tiap hari. Undang Roh Kudus memimpin dan menguasai kita. Kita setiap hari bisa ditegur Tuhan. Diperingatin Tuhan. Karena belum ada di antara kita yang sempurna. Betul? Betul? Bergaulah dengan Tuhan setiap hari. Dia dekat di hati kita. Dia beserta orang-orang yang hidupnya haus lapar akan. Dan pilihlah teman-teman yang membuat hidup kita tambah kudus, suci dan benar. Jadi hati-hati dengan pergaulan, apalagi jodoh. Halo anak muda, lebih baik tidak menikah daripada punya jodoh yang salah. Pernikahan Kristen sekali seumur hidup. Jadi sungguh-sungguh. Karena hidup ini adalah pilihan. Sebagai orang tua, mari kita lakukan bagian kita. Hidup jadi teladan. Doakan anak kita. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah manusia. Amin. Sebagai anak, lakukan firman. Orang tua kita juga bukan orang sempurna, bukan Tuhan. Hormati orang tuamu, hormati. Perbedaan pendapat bisa karena beda generasi. Tapi tetap hormati cara bicara. Dan taati orang tuamu yang di dalam Tuhan. Artinya apapun yang dikatakan orang tua, kalau itu sesuai firman Tuhan, lakukan. Taunya gimana itu firman Tuhan atau tidak? Tidak ada cara lain, baca tiap hari. Dan yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 42 dan 58. Kebangkitan Kristus membuat kita tahu bahwa ada kebangkitan orang mati. Sehingga kalau kita meninggal kapanpun, tidak usah takut. Karena ada kebangkitan orang mati. Baca, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah karena masalah apapun juga. Tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi ibu yang benar itu pekerjaan Tuhan. Menjadi bapak yang benar itu pekerjaan Tuhan. Menjadi anak yang benar itu pekerjaan Tuhan. Melayani di gereja itu pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan bukan hanya melayani di gereja. Kalau kita sekolah yang rajin, sekolah yang benar, itu pekerjaan Tuhan. Kalau kita berdagang, berprofesi, bekerja dengan benar, dengan jujur, itu bekerja untuk Tuhan. Amin. Sebab itu kamu tahu bahwa dengan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia. Siapa yang memberkati kita? Tuhan. Sebab itu, jadi apapun kita, ingat Yesus sudah bangkit. Kita pun harus bangkit dari kelemahan kita. Dari keterpurukan kita. Hargai kasihnya. Jangan hidup dalam dosa lagi. Pilih pergaulan yang baik. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Pilih teman. Pilih teman yang membuat kita tambah benar. Tambah kudus. Tambah benar. Tambah menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat. Kalau kita setia, percaya dan setia. Kita akan mengalami, waktu kita mati, kita akan mengalami kebangkitan. Waktu Tuhan datang, kita bangkit menyongsong Tuhan di udara. Selama masih hidup, apa kata firman Tuhan tadi? Giat melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Tapi kalau males-malesan, banyak alasan. Tuhan bilang, pergi kamu, aku tidak kenal engkau. Engkau hamba yang malas. Siapa yang mau digituin sama Tuhan?
Atau kalau kita nanti pulang, lakukan firman. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Tolong kami menghargai kematian dan kebangkitan-Mu dengan hidup seperti yang Tuhan mau. Berdiri teguh, tidak goyah, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Selalu rindu bersekutu akrab dengan Tuhan. Memilih bergaul akrab dengan Tuhan setiap hari. Tolong kami punya teman-teman yang baik. Tolong anak-anak kami punya jodoh yang mengasihi Tuhan. Dan kami yang sudah berumah tangga, tolong kami menjadi suami, istri, bapak, ibu, oma, opa, mantu, mertua yang seperti Tuhan mau. Mampukan kami Tuhan, sering kami gak mampu. Tolong kami tidak goyah karena apapun juga. Tetapi selalu giat dalam melayani Tuhan. Karena janji firman-Mu, jerih payah kami. Kalau kami sungguh-sungguh bersekutu erat dengan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, tidak sia-sia. Amin, amin, amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah dari awal ya. Kami sudah memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bahkan kami sekarang telah kami ikut bagian dalam perjamuan kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Perjamuan Roh Kudus. Perjamuan Roh Kudus itu akan membangkitkan iman kami kepada-Mu ya Bapa. Karena kami percaya ketika kami menerima perjamuan Roh Kudus, artinya kami mengingatkan kematian Tuhan Yesus di hidup kami ya Bapa. Kami percaya segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, Tuhan sudah melepaskan dan Tuhan sudah mengampuni kami. Dan kami percaya melalui perjamuan Roh Kudus juga, segala penyakit-penyakit yang kami derita selama ini,
Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan masalah dalam kehidupan kami, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, Tuhan juga akan memberikan kami jalan keluar. Asal kami percaya, sungguh iman kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Bagi Tuhan pasti mungkin. Kami percaya iman. Dan setiap jemaat-Mu kami percaya jemaat-Mu juga merasakan kasih-Mu Tuhan. Sekarang kesempatan buat kami untuk melayani Engkau dengan sungguh Tuhan. Percaya kepada sungguhan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan. Mulai saat ini kami tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan telah memberikan janji buat kami. Bahwa kami sudah dilepaskan segala belenggu dosa. Dan ketakutan yang selama ini yang tidak mungkin terjadi. Karena Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima Roh Kudus. Kami terima perjamuan Roh Kudus ini Bapak. Haleluya. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan untuk kita. Guys, sungguh jangan berbuat dosa lagi. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Makanlah. Kesempatan kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau memilih terus mengasihi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan lebih sungguh. Kami mau melayani keluarga kami, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami lebih sungguh. Kami mau berdiri teguh dan tidak goyah. Sampai Tuhan katakan selesai dan hidup kami tidak sia-sia. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari angkat cawan yang berisi anggur. Lambang darah Kristus yang sudah dicurahkan buat kita. Menyucikan kita dari segala dosa. Memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. Terima dengan iman dan komitmen tidak hidup dalam dosa lagi. Tapi hidup dipimpin Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari minum. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sabar, Engkau setia, Engkau pengampun, Engkau pemurah, Engkau berkuasa. Iman kami tidak sia-sia. Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, siap dipakai Tuhan, siap mempermuliakan Tuhan, dan siap menanti dan mendengar jawaban doa kami. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Thank you.